Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dan rahmatnya kami dapat melanjutkan kembali kisah perjalanan ruhani Sang Prabu di episode 35. Semoga ilmu dari kisah perjalanan ruhani Sang Prabu ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Tanggal 1 Juni 2007, Jumat Wage, malam Sabtu Kliwon, pukul 22:55 malam, bertepatan dengan Hari Raya Waisak 2551, Sang Prabu kedatangan tamu yang belum pernah dikenal dan baru pertama kali datang bertemu dengan Sang Prabu. Beliau bernama Siddhartha Buddha Gautama. Amitabha, saya sowan, Sinun Prabu. Sinun Prabu menjawab, mohon maaf, Anda siapa ya? Tamu Siddhartha Buddha Gautama menjawab, saya Siddhartha Buddha Gautama. Sudah lama sebenarnya saya ingin bertemu, namun belum saatnya. Saya datang pada malam hari inilah baru bisa bertemu Sinun Prabu. Sang Prabu menjawab, iya, ada keperluan apa ya? Tamu Siddhartha Buddha Gautama menjawab, pertama, saya ingin berkenalan dengan Sinun Prabu, bahwa ada makhluk yang mendapat anugerah dari Allah yang Maha Pencipta dalam mengemban amanah. Kedua, saya pasrahkan murid-murid saya untuk diluruskan akidahnya yang selama ini saya belum lengkap dalam mengajarkan ketauhidan. Yang saya ajarkan hanya kepada sesama manusia harus dan wajib berbuat baik. Semoga Sinun Prabu dapat membantunya. Dahulu memang saya masih sedikit mengajarkan ketauhidan. Sampai di sini dulu saya datang, Sinun. Amitabha. Dijawab oleh Sang Prabu, iya, terima kasih. Tanggal 2 Juni 2007, Sabtu Kliwon, malam Minggu Legi, pukul 11.00 malam, Sang Prabu kedatangan guru gaib. Assalamualaikum. Dijawab oleh Sang Prabu, waalaikumsalam. Guru gaib berkata, Angger anak Prabu, bagaimana keadaanmu? Sehat kan? Dijawab oleh Sang Prabu, alhamdulillah sehat eyang. Guru gaib berkata, tidak apa-apa kalau hanya demam, itu penyakit biasa, tetapi Angger sudah paham maknanya kan? Sang Prabu menjawab, iya, sudah eyang. Guru gaib berkata kembali, bagaimana para bangsa gaib bicara denganmu? Sang Prabu menjawab, saya sudah paham dan mengerti eyang. Guru gaib berkata, begitulah Angger, jika Allah sudah berkehendak, makhluknya pun tidak bisa menghalangi. Eyang akan berkata, Angger, ini yang pertama karena Eyang mendapat perintah dari Tuhanmu. Angger datang dari timur karena Angger mendapat tugas menghentikan lumpur panas. Dari itu akan ada orang yang dekat dengan Angger karena tahu sejatinya Angger, tapi Angger harus waspada karena banyak orang yang mendekati karena menginginkan kemuliaan. Ada juga yang mendekati karena ingin memperbaiki keadaan negara ini.
yang yakin Angger dapat mengatasi karena memiliki waskito. Sang Prabu menjawab, "Ya, Eyang." Guru gaib berkata, "Sampai di sini dulu, Eyang datang." "Wassalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu. "Waalaikumsalam." Tanggal 11 Juni 2007, Senin Wage, malam Selasa Kliwon, pukul 23:05 malam, Sang Prabu kedatangan guru gaib kembali. "Assalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu. "Waalaikumsalam." Di dalam saya sambil berzikir di dalam hati, kemudian saya diperintahkan duduk kembali. Waktunya cukup lama. Tak lama kemudian, guru memerintahkan kepada saya, "Angger anak Prabu, Eyang datang. Angger, keluarlah ke teras. Jangan berlindung di bawah genting. Bacalah 2 kalimat syahadat 3 kali. Angger, ini nur dari Tuhanmu untuk membuka auramu supaya lebih terang dari kemarin." Orang-orang sudah tahu siapa dirimu. Sang Prabu menjawab, "Saya ingin bertanya jika diperbolehkan, Eyang." Guru gaib menjawab, "Silahkan, tanya apa, Angger?" Sang Prabu bertanya, "Sebenarnya saya dulu siapa, Eyang, sebelum saya berganti wadak?" Guru gaib menjawab, "Angger itu cucunya ... dari putra ... ibu bernama ... Tuhanmu menghendaki seperti itu. 5 tahun meninggalkan alam dunia, kemudian berganti wadak menjadi raja di ... Kemudian berganti wadak lagi menjadi seperti sekarang. Angger sudah berganti wadak 3 kali. Semua itu sudah takdirnya." Sang Prabu berkata, "Eyang, jika diperbolehkan, sebenarnya umur bangsa manusia dari Adam sampai dengan sekarang berapa ratus tahun?" Guru gaib menjawab, "Begini, Nger, kurang lebih dari 300.000 tahun. Sedangkan umurnya dunia sudah miliaran tahun. Ini zaman akhir, Nger. Umur dunia tinggal 3 generasi dari putramu. Tetapi kepastiannya ada di tangan Allah yang Maha Kuasa." Sang Prabu menjawab, "Ya, Eyang, terima kasih atas penjelasannya." Guru gaib berkata kembali, "Sampai di sini dulu ya, Angger, Eyang datang." Dan beliau berpamitan, "Wassalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Di sini ada dialog di atas yang saya sebutkan dengan titik, itu masih dirahasiakan sesuai dengan petunjuk dari Sang Prabu. Suatu ketika nanti Sang Prabu akan menjelaskan semua rahasia yang ada di kitab ini. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan kembali. Tanggal 19 Juni 2007, Senin Legi, malam Selasa Pon, pukul 23:10 malam, Sang Prabu kedatangan para wali songo. "Assalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu. "Waalaikumsalam." Salah satu dari wali songo yang mewakili, yaitu Kanjeng Sunan Bonang, berkata, "Sinun Prabu, saya datang. Saya datang bersama para wali lainnya
karena sudah cukup lama tidak berkunjung ke sini. Sang Prabu menjawab, "Iya, ada apa Kanjeng Sunan?" Kanjeng Sunan Bonang berkata, "Saya Sunan Bonang ingin berbicara mewakili Sunan Ampel." Para wali yang hadir serentak menjawab, "Iya Sinun, itu betul." Sang Prabu berkata, "Ingin mengatakan apa Kanjeng Sunan?" Kanjeng Sunan berkata, "Kami semua datang kepada Sinuhun berharap semoga Sinuhun Prabu dapat segera menindaklanjuti keadaan lumpur panas. Sepertinya tidak lama lagi Sinuhun akan segera melaksanakannya. Semoga Tuhan Yang Maha Agung membukakan hati orang-orang yang mengelola hal tersebut." Sang Prabu menjawab, "Iya, terima kasih Kanjeng Sunan. Semua itu Allah yang memberikan kepastian. Saya dan Kanjeng Sunan semua tidak bisa berbuat apa-apa." Kanjeng Sunan berkata, "Sinuhun, jika diperbolehkan, saya ingin berada di rumah ini untuk menata semuanya." Sang Prabu menjawab, "Silahkan Kanjeng Sunan." Kanjeng Sunan berkata kembali, "Silahkan, jika mungkin Sinuhun ingin beristirahat." Dan Sinuhun berpamitan untuk istirahat di dalam rumah. Tanggal 30 Juni 2007, Senin Pon, malam Selasa Wage, pukul 19.45 malam, Sang Prabu kedatangan Ibu Ratu Pantai Selatan. "Assalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu. "Waalaikumsalam." Ibu Ratu berkata, "Kang Mas Prabu, saya datang. Saya sudah lama tidak datang ke sini. Bagaimana dengan pekerjaan Kang Mas?" Dijawab oleh Sang Prabu, "Syukur alhamdulillah sudah lancar di Ajeng." Ibu Ratu berkata lagi, "Saya juga ingin memohon ke Allah yang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga Kang Mas diberikan rezeki yang lancar untuk keluarga Kang Mas." Ibu Ratu berkata kembali, "Kang Mas, anak Kang Mas Ari sepertinya tidak baik wadaknya, karena saya lihat agak capek, lalu menurunlah kondisinya. Saya ingin mengobatinya Kang Mas. Dia juga anak saya. Saya akan masuk sekalian menetap di Ibu Raga." Sampai di sini dulu catatan kisah perjalanan ruhani Sang Prabu. Ini akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih yang telah menonton video channel ini. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.